Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ananda dengan NIM 12191918 dari kelompok 5. Berikut saya akan mempresentasikan hasil proyek kami pembuatan website sekolah menggunakan kode Engender 3 Web Programming 2. Di sini saya ada berlima, ada Putra Ananda, ada Josi Priscilia, ada Muhammad Ali dan Anugrah Pertama serta Nurul Komariah. Langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang code engineer. Code engineer ini adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis serta menjadikan sebuah framework PHP dengan modal MVC. MVC di sini adalah Model View Concept untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi. Kode engineer ini juga memiliki dokumentasi yang super lengkap serta dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih kode engineer sebagai framework pilihannya. Selanjutnya tentang model views dan controller atau MVC. MVC di sini adalah singkatan dari Model View Controller, merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam pembangunan website dan aplikasi. MVC ini memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan 3 jenis komponen utama, yaitu manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Komponen-komponen utama tersebut membangun suatu MVC, partner atau bagian yang diberi nama model, view, dan controller. Selanjutnya, model di sini ialah bagian yang berhubungan langsung dengan database. Model bertugas untuk memanipulasi data select, insert, update, dan delete, serta menangani validasi dari bagian controller. Namun, tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Serta view di sini adalah bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu aplikasi web, bagian ini merupakan template yang berupa file HTML. View ini diatur oleh bagian controller. Bagian view berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data pada user, atau view ini bisa dibilang sebagai interface aplikasi. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap database atau model. Serta kontrol di sini adalah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima sebuah request data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi tersebut. Selain itu, bagian controller juga mengatur routing URL yang akan digunakan. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan user, ada admin dan pengunjung. Kebutuhan admin di sini adalah seorang admin dapat melakukan login ke dalam website sekolah. Seorang admin dapat menambah, mengedit, mengubah, atau menghapus isi dari blog atau pengumuman pada website sekolah. Serta pengunjung, di sini hanya ada 2 juga ya, sama seperti admin. Yang pertama, pengunjung dapat memilih artikel pada website sekolah, seperti profil sekolah, serta guru-guru, serta murid, ada jumlah berapa seperti itu. Yang kedua, pengunjung dapat mendapatkan informasi seputaran website sekolah. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Sistem akan melakukan validasi username dan password ketika seorang admin yang akan melakukan login. Sistem dapat menampilkan tampilan yang diklik oleh pengunjung. Baik, untuk relasi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi Priscilia Nabila dari kelas 12-3C13 NIM 12-19-19. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada slide tentang relasi pada PHP MyAdmin. Di sini ada relasi, relasinya itu dibuat di PHP MyAdmin. Di sini ada tabel-tabel, dari tabel tulisan, galeri, kategori, siswa, dan lain-lain. Lalu di sini ada tabel pertama, ada tabel agenda. Tabel agenda itu berisikan
agenda ID, nama, tanggal, deskripsi, mulai, selesai, tempat, waktu, keterangan author. Di mana agenda ID itu tipenya integer, size-nya itu ada 11 dan dia termasuk primary key. Lalu kedua ada agenda nama itu tipenya varchar, size-nya itu ada 200. Lalu yang ketiga ada agenda tanggal, yaitu ada timestamp, size-nya 0. Agenda deskripsi, dia bertipe teks dan agenda mulai sama agenda selesai itu tipenya date, dan agenda tempat, waktu, keterangan, dan author itu bertipe varchar dan memiliki size yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya di sini ada tabel kedua, yaitu spesifikasi file, di mana ini adalah table files. Ada beberapa, yaitu ada album ID, album nama, tanggal, pengguna ID, author, count, dan cover. Di bawahnya ada tabel file, yaitu ada tabel ID, judul, deskripsi, tanggal, oleh download data. Di sini juga dimana di tabel file ini yang album, primary key-nya ada di album ID dan bertipe integer dan size-nya itu ada 11. Di tabel yang file ini primary key-nya ada di file ID, di mana tipenya ada integer dan size-nya itu 11. Ini selebihnya ada di sini ya, di slide ini. Lalu selanjutnya di sini ada galeri, file galeri, di sini tabel guru, dan di sini ada tabel inbox di bawahnya. Di mana tabel guru itu ada 7 tabel, yaitu pertama ada galeri ID, judul, tanggal, gambar, album ID, pengguna ID, dan author. Di mana di sini juga tipenya sangat berbeda-beda dan primary key-nya ada di galeri ID yang bertipe integer. Size-nya itu sebenarnya 11. Ini size-nya di bawahnya itu ada table inbox, di mana di sini ada 9 nama-namanya, ada guru ID, NIP, nama, jankel, tempat lahir, tanggal lahir, mapel, foto, tanggal input. Di sini di tabel inbox ini ada primary key-nya ada di guru ID, di mana dia memiliki tipe integer, di size-nya itu ada 11. Lalu selanjutnya di sini ada tabel kategori, tabel kelas, dan tabel komentar. Di mana primary key-nya itu ada di kategori ID yang tipe integer dan size-nya itu 11. Di bawahnya ini ada tabel kelas. Kelas itu ada 2. Tabel kelas itu ada kelas ID dan kelas nama. Bertipe yang pertama itu ada integer 11, dia termasuk primary key. Lalu yang kedua itu ada kelas nama bertipe varchar dan size-nya itu ada 40. Terakhir ini di bawahnya itu ada tabel komentar, di mana primary key-nya itu ada di komentar ID dan bertipe integer 11. Integer size-nya 11. Lalu lanjutannya itu di sini ada tabel log aktivitas, di mana di sini ada 7 dan keterangan primary key-nya itu ada di log ID dan bertipe integer. Size-nya itu ada 11. Lalu di sini lanjutannya ada tabel pengguna, di mana tabel pengguna itu primary key-nya ada di pengguna ID yang bertipe integer dan size-nya itu 11. Di sini tabel pengguna itu ada 17. Yang pertama ID, nama, moto, jantel, username, password, tentang, email, nomor HP, Facebook, Twitter, link, Google+, status, level, register, dan foto. Di sini dan tipenya itu berbeda-beda juga.
Lalu kelanjutannya di sini ada tabel pengumuman, tabel pengunjung, tabel siswa. Di mana tabel pengumuman itu primary key-nya ada di pengumuman ID yang bertipe integer dan size itu ada 11. Lalu di bawahnya ada tabel pengunjung. Dia primary key-nya ada di pengunjung ID dan type-nya sama juga integer, itu size-nya 11. Lalu tabel siswa itu primary key-nya di siswa ID, tipenya itu integer dan size itu 11. Sebelumnya itu integer itu, pengertian dari integer itu yaitu tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma untuk tipe data 32 byte. Lalu kenapa di file-file ini ada primary key? Karena primary key tersebut itu adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Jadi ini tuh suatu hal yang penting juga untuk ada untuk di tabel seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilai 12 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, ini saya akan menjelaskan RD. RD yaitu Entity Relationship Diagram. RD ini yaitu suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. Biar agar lebih jelas, saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada entitas, ada atribut, ada relasi. Nah, di sini komponen RD itu yang tadi saya sebutkan, yaitu ada 3: entitas, atribut, atau relasi. Nah, atribut entitas ini dasar yang terlibat dari sistem. Nah, entitas di sini tuh yaitu tabel agenda. Nah, di tabel agenda ini mempunyai beberapa atribut. Atribut ini berperan sebagai penjelas dari entitas. Nah, atribut di sini ada agenda ID, agenda nama, agenda tanggal, agenda deskripsi, agenda mulai, agenda selesai, agenda tempat, agenda waktu, agenda kenangan, ada agenda aktor. Nah, lalu di sini ada relasi atau hubungannya. Nah, di sini hubungan relasi atau hubungannya itu mengelola. Nah, relasi atau hubungannya itu yaitu terjadi antara dua entitas. Nah, di sini pokoknya intinya itu relasi itu kata kerja yang bisa menyangkut pautkan antara dua entitas. Nah, di sini saya memakai mengelola karena tabel bisa diterjemahkan lagi sama saya, tabel agenda mengelola tabel album. Pokoknya intinya tuh kalau relasi itu yang kata kerja yang menyambung di antara entitas satu dan entitas lain. Nah, di sini ada entitas tabel album. Nah, entitas tabel album ini mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, album ID, album nama, album tanggal, album pengguna ID, album author, album account, ada album cover. Nah, lalu si tabel album ini direlasikan lagi ke entitas lainnya. Nah, di sini saya mencari relasinya yaitu dengan membuat. Nah, di sini ada, jadi saya jelaskan lagi, tabel album membuat tabel files gitu. Jadi yang sekiranya nyambung di dalam kata kerjanya itu ya di antara dua entitas. Nah, di sini ada entitas tabel files. Nah, tabel files di sini mempunyai atribut juga, yaitu file ID, file judul, file deskripsi, file tanggal, file download, file data. Nah, di entitas files ini direlasikan lagi ke entitas lainnya, yaitu ke
tabel galeri. Nah, sebelumnya saya akan merelasikan lagi, yaitu dengan disimpan kata kerjanya. Jadi tabel file disimpan ke tabel galeri. Nah, di tabel galeri ini mempunyai atribut. Nah, si atributnya ini salah satunya ada galeri ID, galeri judul, galeri tanggal, galeri gambar, galeri album ID, galeri pengguna ID, dan galeri. Nah, selanjutnya di sini ada ARD selanjutnya. ARD yang ketiga. Di sini sama saja ARD-nya dengan sama tadi. Nah, di sini ada entitas tabel pengguna. Nah, di tabel pengguna ini mempunyai atribut, beberapa atribut. Salah satunya pengguna atribut ID, pengguna nama, pengguna moto, pengguna jengkel, pengguna username, pengguna password, pengguna tentang, pengguna email, pengguna nama HP, pengguna Facebook, pengguna Twitter. Nah, si tabel pengguna ini direlasikan dengan hubungannya, yaitu kata kerjanya membaca, dengan entitas tabel pengguna pengumuman. Sebelumnya saya akan membacakan si entitas ini dengan entitas ini apakah sama atau tidak. Tabel pengguna membaca tabel pengumuman. Tabel pengumuman di sini mempunyai beberapa atribut, yaitu pengumuman ID, pengumuman judul, pengumuman deskripsi, pengumuman tanggal, pengumuman atas. Nah, di sini selanjutnya tabel pengumuman ini direlasikan ke tabel pengunjung, entitas tabel pengunjung. Nah, tabel pengumuman ini direlasikannya dengan kata kerja dipahami. Tabel pengumuman dipahami oleh tabel pengunjung. Nah, di sini entitas tabel pengunjung mempunyai beberapa atribut, yaitu pengunjung ID, pengunjung tanggal, pengunjung IP, pengunjung perangkat. Nah, lalu di sini ada entitas tabel pengunjung dilanjutkan lagi, disambungkan lagi dengan tabel berikutnya. Di sini ada relasi mencari. Oci, salah deh kayaknya. Nah, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan tabel pengunjung. Entitas tabel pengunjung ini disambungkan lagi ke tabel siswa. Nah, sebelumnya entitas yang ini direlasikan dengan entitas ini dengan kata kerjanya mencari. Jadi tabel pengunjung mencari tabel siswa. Nah, tabel siswa ini mempunyai beberapa atribut, yaitu siswa ID, siswa NIM, siswa nama, siswa jengkel, siswa kelas ID, siswa foto. Nah, sekian yang saya jelaskan beberapa RD. Saya akan melanjutkan lagi untuk selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan website-nya. Di tampilan website ini akan muncul yaitu guru kami. Nah, di sini ada guru berkualitas tinggi. Nah, dengan di sini ada guru yang bisa kalian lihat, ada guru biologi, guru sosiologi, guru biologi, guru fisika, dengan namanya, dengan fotonya juga. Nah, selanjutnya di sini ini tampilan home-nya ya. Di website ini tampilan home. Nah, di sini ada tampilan about-nya. Tampilan about ini berisi kata sambutan yang kita buat untuk ditampilkan di dalam website-nya. Selanjutnya ada tampilan website
Di sini ada tampilan guru. Tampilan gurunya di sini ada guru kami, yaitu ada namanya, fotonya, dan guru apakah itu gitu lah. Di sini ada kayak contohnya Putra Ananda. Nah, di sini ada fotonya. Lalu di sini dia dengan mengajar sebagai guru biologi. Nah, di sini selanjutnya ada tampilan siswanya. Di tampilan siswa ini juga akan menampilkan fotonya, namanya, dan kelasnya. Nah, di sini ya salah satunya kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini tampilan website selanjutnya ada tampilan blog. Tampilan Nah, selanjutnya di sini ada tampilan website. Tampilan website ini yaitu ada tampilan blog. Nah, tampilan blog ini berisi ada kegiatan belajar mengajar, kategori, dan populer. Populer itu maksudnya tampilan apa yang sangat populer gitu yang kita buat. Yaitu di sini ada yang kita buat itu populernya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya tampilan pengumuman. Tampilan pengumuman di sini berisi pengumuman dengan yang salah satunya ada penerimaan rapot semester ganjil tahun ajaran 2019 sampai 2020. Nah, lalu di sini ada klik untuk pengumuman terbarunya. Nah, di sini bisa dicek. Nah, sebelumnya di sini tuh ada, pokoknya di sini ada gambarnya untuk bisa melihat cover pengumuman tersebut. Selanjutnya tampilan website selanjutnya yaitu tampilan agenda. Nah, di tampilan agenda ini kita membuatnya dengan berisi penerimaan rapor semester ganjil tahun ajaran 2019 sampai 2020. Nah, sebenarnya di tampilan agenda ini hampir sama tampilan pengumuman yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini ada tampilan galeri yang berisi foto-foto yang tadi kita masukkan, yaitu ada foto-foto yang kayak guru, siswa, kayak gitu. Pokoknya maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum anjing, kok belum selesai. Masih ada satu slide lagi. Nah, di sini ada selanjutnya ada tampilan website galeri. Nah, di galeri ini berisi tentang foto-foto yang tadi kita tampilkan di website sebelumnya. Selanjutnya ada tampilan website tampilan kontak. Di tampilan kontak ini berisi dashboard. Nah, di dashboard ini ada kontaknya apa saja, terus ada pengunjung bulan ini tuh grafiknya sampai berapa, terus ada postingan populernya apa saja, kayak gitu ya di tampilan kontak ini. Nah, lalu di sini ada tampilan dashboardnya. Tampilan dashboard di sini ada tinggalkan pesan, ada misalnya kita isi dulu nih ya apa saja, lalu kita ketik. Nah, lalu di sini ada lokasi, email atau phone-nya. Nah, jadi kita tuh tinggalkan pesan tuh maksudnya kita mengisi lokasi rumah kita, alamat rumah kita tuh apa, alamat email kita tuh apa aja, dan nomor telepon kita itu apa. Nah, lalu tinggal di sekian dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan dengan NIM 12192166. Di sini saya akan membahas tentang codingan dari proyek kelompok saya. Nah, langsung saja. 1. Controller. Kemudian PHP controller class home extend CI controller dengan nama file controller. Kemudian function construct, parents construct, dan sdSload model. Nah, sdSload model itu fungsinya untuk memanggil. Misalkan kita memanggil M tulisan. Nah, dalam setiap pemanggilan ini
perhatikan dengan baik-baik nama file yang kita simpan. Misalkan di sini M tulisan, kemudian M galeri, M pengumuman, M agenda, M files, dan M pengunjung. Kemudian setelah itu function index. Function index tutup buka tutup kurung, tutup kurung awal, SX berita. SX berita terus manggil M tulisan get berita home. Jadi di depan itu ada berita home. Berita atau kemudian S pengumuman. Pengumuman kita manggilnya dari M pengumuman. Kemudian get pengumuman home. Dan X agenda memanggil lagi dari M agenda. Kemudian ke agenda home. Nah, di sini yang pengguru this db. Jadi sebelum membuat ini itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Bisa di MariaDB, bisa di phpMyAdmin. Dan ini contohnya tabel guru, ada tabel siswa, ada tabel files, tabel agenda. Nah, nanti di sini kita yang tinggal masukin data-data ke tabel-tabel tersebut. Kemudian yang kedua adalah model dari pengunjung. Misalkan yang daftar itu pertama itu class PHP M pengunjung extend CI model dengan nama file model function statistik pengunjung. Nah, query this DB. Misalkan ini DB dari database pengunjung tanggal. Date format jadi pengunjung nama as, count itu menghitung, pengunjung IP as jumlah, from tabel pengunjung. Jadi kita mengambil dari tabel pengunjung. Kemudian where di mana, tabel pengunjung, kemudian ada tabel pengunjung tanggal, court date, group by date, pengunjung tanggal. Jadi semua itu digabungkan, semuanya dipanggil dengan berdasarkan pengunjung tanggal. Kemudian if jika query num rows lebih dari kosong kurung awal for each query result as data. Kemudian hasil sama dengan as data. Return terus as hasil. Kemudian function visitor this year. Function visitor this year. Query this DB dari database date format dari masih tadi hampir sama kayak tadi, dari pengunjung tanggal as bulan. Jadi kita manggil ini pengunjung tanggal. Yang tadi kan yang pertama manggilnya dari tanggal, milihnya dari tanggal. Sekarang milihnya dari bulan. Pengunjung IP as jumlah from tabel pengunjung. Where kemudian year pengunjung tanggal, year court date group by month. Masih dari tabel pengunjung tanggal. Kemudian if query num rows. For each query result as data, hasil sama dengan as data. Kemudian return hasil. Setelah itu masih codingan yang tadi. Function get all visitor. Misalkan jadi pengunjung siapa aja, misalkan as hasil this manggil dari data query select from tabel pengunjung. Jadi kita manggil dari tabel pengunjung dari database tabel pengunjung. Dan function get sum last year select count dari pengunjung IP as visitor last year from tabel pengunjung yang tadi. Manggil pengunjung tanggal, year date, school date, interval 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun siapa aja misalkan. Kemudian function get sum nom this year db query select pengunjung IP ya pengunjung tanggal court date. Kemudian hampir sama semuanya. Jadi dari semua ini kita manggil dari pengunjung, tabel pengunjung. Kemudian nah, di sini hampir sama kayak tadi dari this db query select count pengunjung IP distinct day atau berdasarkan hari as from tabel pengunjung where month pengunjung tanggal month court date. Function simpan user again untuk menyimpan user tersebut. Di sini kita tabel pengunjung IP pengunjung sama pengunjung berangkat. Values user IP koma season tutup titik koma. Terus function IP user underscore ISP hasil query select from tabel pengunjung. Nah, di sini kita misalkan mencari itu select from dari tabel pengunjung, mencari dari database pengunjung, kemudian ke
ke IP user IP untuk mencari kata user IP and tanggal pengunjung tanggal. Function compositor user self promote art if jika agent browser kemudian else if this agent is robot as this agent robot, kemudian else if lagi. Di sini ada jika penggunaan if, kemudian agent order, dan masih tulisan yang tadi, cek IP this DB query, select from tabel pengunjung, cek lagi dari database tabel pengunjung, kemudian cari user IP and date, pengunjung tanggal ke date. Misalkan if cek IP nums row kurang lebih dari kosong kurung awal, as hasil this DB query insert to tabel pengunjung dalam kurung pengunjung underscore IP pengunjung underscore perangkat values user IP second, return hasil. Nah. Kemudian yang ketiga, views div class header topper atau div class itu bisa disebut dengan div class itu bisa disebut dengan untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Nah, di sini kan div class header topper. Misalkan headernya apa? Misalkan container, terus row div class calls sama 8, calls MD-nya 9. Dan header top address div class header top list. Span class icon font. Nah, di sini ada icon font. Icon font itu misalkan nama gambarnya itu gambar font. Gambar HP, terus dikasih nama icon font. Nah, di sini tinggal panggil dan tutup div class lagi header top list, span class, manggil gambar lagi. Kemudian masukkan email, kemudian div class lagi header top list, spawn class icon location pin. Nah, ini buat manggil. Jadi jangan sampai ada yang kurang. Misalkan iconnya kurang n, jadi icon location pin itu tidak akan terpanggil. Kemudian tutup lagi div class lagi login 2 help. Nah, ini juga pemanggilan situar kontak hubungi kami. Jadi pemanggilan link dari kontak ini. Kemudian untuk bisa diklik atau langsung terhubung dengan link tersebut. Itu dengan div calls action 6, calls sama 4, calls MD 3. Terus harap buat manggil lagi sama kayak tadi. Kontak lagi buat misalkan diklik langsung terhubung dengan link tersebut. Kemudian div data tag appeal, div class container nav menu, kemudian div class row MD, nav class navbar juga navbar like. Oh, ini buat button class navbar. Oh, tipenya button, misalkan tipenya ya. Buat menu 2 div row itu kalau MD nya 12 dan nav class total number like faded. Kemudian button buat opsi pilihan, misalkan collapse and icon menu, kemudian harap PHP HTML URL, kemudian navbar bundle image class manggil gambar lagi image responsive dengan lebar 200 px. Kemudian search PHP ini link. Kalau misalkan ada yang salah berarti tidak akan muncul lagi. Pokoknya misalkan dalam pemanggilan usahakan semuanya benar dalam pembuatan penamaan atau file tersebut. Kemudian UL class, UL itu kalau tidak salah buat kotak. Kemudian li class nav item, kemudian a class nav link, a help link lagi software home. Jadi misalkan kita klik
bacaan home, nanti kita langsung ke home. Dan di class nav item, kemudian about, pemanggilan link lagi, about, kemudian lagi class item pemanggilan guru, misalkan pencet guru, langsung keluar tabel guru, opsi guru. Kemudian siswa, class nav link, misalkan panggil lagi help buat memanggil link tersebut jika kita klik. Kemudian class nav item blog. Nah, ini buat pemanggilan situs blog. Di sini ada pemanggilan situs blog, ada pengumuman, terus agenda. Misalkan kita klik pengumuman, langsung tertuju kepada link pengumuman. Kemudian download, galeri, misalkan kita galeri muncul file dari galeri tersebut, dengan kontak, dan setelah itu kita tutup. Jadi tag-tag yang tadi harus kita tutup. Ini tutupan terakhirnya. Misalkan ada yang kurang dari penutupan itu, dia tidak akan muncul. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Pratama dengan NIM 12192178 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang view pada view home. Baik, di sini yang pertama ada section. Kemudian selanjutnya kita membuka tag div. Kemudian ada kelasnya slider image layout 2. Kemudian kita buka tag div lagi. Kemudian kita masukkan ID-nya carousel. Kemudian di sini kita masukkan kelasnya carousel slide, data rate-nya carousel. Kemudian di sini kita kasih tag OL atau orient list. Kemudian kita tambahkan kelasnya yaitu menggunakan carousel indikator yang ada pada bootstrap. Kemudian kita buat tag baru lagi yaitu link. Kemudian data targetnya carousel, kemudian data slide-nya ke 0, kelasnya aktif. Kemudian di sini ada sama juga, hanya saja data slide-nya yaitu 1. Kemudian yang selanjutnya data slide-nya 2. Kemudian jangan lupa penutupnya untuk all. Kemudian selanjutnya kita buat tag div lagi. Kemudian kita masukkan kelasnya yaitu carousel inner dengan role-nya listbox. Selanjutnya buka lagi tag div plus carousel item aktifnya. Nah, selanjutnya kita masukkan gambarnya menggunakan tag image. Kemudian kelasnya di blok agar gambarnya penuh. Kemudian source-nya di sini kita menggunakan PHP Echo base URL, yaitu yang terdapat pada kode igniter ya. Selanjutnya kita masukkan folder directory-nya. Di sini di tema, kemudian image, kemudian nama gambarnya slider 1 JPEG. Selanjutnya kita membuat tag div baru lagi dengan kelas carousel caption dnd block. Selanjutnya di sini ada tag div class lagi untuk slider title. Di sini untuk yang slider title-nya H1. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada H4-nya. Selanjutnya di sini kita membuka tag baru lagi dengan kelas slider button untuk membuat tombolnya. Kemudian di sini kita masukkan link dengan menggunakan PHP Echo. Kemudian kita masukkan kontrolnya artikel. Kemudian jangan lupa ditutup lagi. Kemudian di sini kita menggunakan kelas button default yang terdapat pada bootstrap. Kemudian di sini kita beri nama buttonnya dan more. Selanjutnya
kita tutup menggunakan div. Nah, selanjutnya di sini ada tag div baru lagi, yaitu menggunakan kelas carousel item. Selanjutnya kita memasukkan gambar menggunakan image dan kelasnya di blok agar gambarnya penuh. Kemudian di sini sortnya menggunakan base PHP Echo base URL, dan ini foldernya, dan di sini slidernya untuk nama gambarnya. Dan selanjutnya kita membuat tag baru lagi menggunakan div dengan nama kelasnya carousel caption DMD block. Selanjutnya di sini ada tag baru lagi, yaitu di pas slider title, untuk membuat title baru lagi pada ke slider keduanya. Kemudian di sini ada H1 H4. Kemudian di sini kita membuat buton lagi sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada linknya. Kemudian di sini kita panggil menggunakan PHP Echo sheet URL. Kemudian di sini ada kontrolnya guru. Selanjutnya kita panggil kelas, membuat kelas, kemudian menggunakan buton default yang ada pada Bootstrap, dan kemudian kita namakan daemon. Selanjutnya kita tutup tag div-nya. Selanjutnya kita buat tag div baru lagi dengan kelas carousel item. Kemudian kita masukkan gambarnya. Kemudian kita beri kelasnya di blok agar gambarnya penuh. Kemudian source-nya kita panggil menggunakan PHP Echo base URL. Dan di sini ada foldernya tema, foldernya image di dalam tema. Kemudian di sini ada gambarnya slider 3 PNG. Dan selanjutnya di sini ada tag baru lagi menggunakan div, kelasnya carousel caption DMD block. Kemudian kita membuat div baru lagi menggunakan kelas slider title. Kemudian dilanjutkan dengan H1 H4. Kemudian di sini selanjutnya kita membuat tag baru lagi di kelas slider button buat bikin button lagi. Kemudian kita masukkan linknya menggunakan dash PHP Echo URL. Kemudian di sini ada kontrolnya, yaitu galeri buat manggilnya nanti. Kemudian kelasnya button default ya, yang ada di Bootstrap. Kemudian jangan lupa kita tutup menggunakan tag div-nya. Selanjutnya di sini ada kelas carousel control preview. Kemudian linknya carousel, butonnya role-nya button, data slide-nya preview. Kemudian selanjutnya kita masukkan di kelas icon arrow left pak slider. Kemudian area hidden-nya true. Selanjutnya span class sama dengan SR only, kita beri nama previous. Kemudian tutup lagi spannya. Selanjutnya kita membuat kelas lagi carousel control next buat tombol next di slidernya. Kemudian href-nya samakan sama yang preview-nya, role-nya juga sama, data slidernya next. Kemudian kita buka tag i, kemudian kelasnya icon arrow right pak slider. Kemudian area hidden-nya true. Kemudian kita buka tag span, kelasnya SR only. Kemudian kita beri nama next. Kemudian kita tutup tag a-nya div section. Selanjutnya di sini kita membuat tag section. Kemudian di dalamnya terdapat kelas clear click about bot style 2. Kemudian selanjutnya di sini kita buat tag div lagi dengan kelasnya itu container. Kemudian selanjutnya kita membuat tag div lagi dengan kelas raw. Kemudian kita buat tag lagi menggunakan div dengan kelas call md8. Kemudian selanjutnya di sini ada A2
untuk bagian atasnya ya, atau judulnya. Kemudian di sini ada paragrafnya. Kemudian di sini kita tutup. Selanjutnya kita buka tab div baru lagi dengan menggunakan kelas call md4. Kemudian di sini kita kasih gambar dengan menggunakan php echo URL. Di sini ada tema foldernya, image folder, kemudian nama gambarnya welcome JPEG. Kemudian kita beri nama kelas image fluid about image. Selanjutnya kita tutup tag div-nya. Selanjutnya di sini kita membuat section lagi dengan menggunakan kelas or course. Kemudian kita buat tag baru lagi menggunakan kelas container. Kemudian selanjutnya tag baru lagi menggunakan div, yaitu kelas row. Selanjutnya tag baru lagi div, kelasnya call md12. Kemudian di sini kita kasih h2 buat judulnya. Kemudian kita tutup div-nya. Selanjutnya kita buka tag baru lagi menggunakan div, kemudian kelasnya row. Kemudian di sini kita php for each. Kemudian di sini ada dolar berita result as row. Kemudian kita buka tag baru lagi menggunakan div, kelasnya call xs 12. Kemudian call C6, call MD6, call LG3. Kemudian sini kita buka tag baru lagi menggunakan div dan kelasnya coursebox MB4. Kemudian tag baru lagi menggunakan div, kelas course image walk. Kemudian sini kita beri gambar menggunakan image source dan kita panggil menggunakan php echo base URL. Sini ada foldernya asset, kemudian di dalam asset ada folder lagi image, kemudian $row tulisan gambar, kita kasih kelas image fluid, kemudian kita tutup div-nya. Selanjutnya kita beri link untuk artikelnya. Di sini menggunakan php echo, kemudian kontrolnya artikel, terus kita panggil $row, kemudian tulisan slug. Selanjutnya ada H3 style text element center, kemudian kita panggil menggunakan php echo $row tulisan judul. Kemudian kita tutup menggunakan tag a div-nya. Kemudian jangan lupa php and for each. Kemudian tutup lagi menggunakan div. Selanjutnya di sini kita membuat tag baru menggunakan div, menggunakan kelas row. Selanjutnya kita buat tag baru lagi div, kemudian kelasnya call md12 text center. Selanjutnya kita beri link menggunakan php echo sheet URL dan kontrolnya di sini artikel. Kemudian tutup, kita beri kelasnya yaitu button default, button course. Kemudian kita tutup lagi div-nya. Selanjutnya di sini ada section, kemudian kelasnya event. Selanjutnya kita buat tag div dengan kelas container. Kemudian kita buat tag div lagi dengan kelas row. Kita buat tag div lagi menggunakan kelas call lj6. Kemudian kita buat tag div baru lagi menggunakan kelas event image zoo. Kemudian kita php for each, $pengumuman, kemudian result as row. Kemudian kita buka tag div menggunakan kelas row. Kemudian buat tag div baru lagi menggunakan kelas call sm3. Kemudian kita masukkan gambarnya menggunakan php echo. Kemudian di sini foldernya tema, folder image. Kemudian di sini nama gambarnya.
Kemudian selanjutnya kita buat tag div baru menggunakan kelas call sm9. Kemudian di sini ada tag a3, kemudian kita masukkan link php echo situ URL untuk memanggil si pengumuman. Kemudian di sini ada php echo $row pengumuman judul. Kemudian selanjutnya kita buat text font, kemudian kita panggil menggunakan php echo $row tanggal. Kita tutup lagi spannya, kemudian buka tagp, kita panggil php echo limit word, kemudian $row pengumuman deskripsi 10. Kemudian selanjutnya kita tutup lagi dengan php endpoint x, kemudian tutup div. Selanjutnya buat tag div baru menggunakan kelas call lj6 dan membuat tag div baru menggunakan kelas row. Kemudian kita buat tag div baru menggunakan kelas call nb12. Kemudian sini kita php for each menggunakan $agenda result as row. Kemudian kita tutup. Kemudian buat tag div baru menggunakan kelas event date. Kemudian buat tag div baru lagi menggunakan kelas event date work. Kemudian di sini ada tag t untuk memanggil php echo date buat manggil tanggal. Kemudian sini kita masukkan d nya untuk hari. Kemudian di sini ada str to time, kemudian $row agenda tanggal. Kemudian di sini kita membuat tag span lagi dan kita panggil menggunakan php echo date my month year. Kemudian kita str to time, kemudian masukkan $row agenda tanggal. Kemudian kita tutup tag div-nya. Selanjutnya kita membuat tag div baru menggunakan kelas date description. Kemudian di sini ada tag 3, kemudian kita masukkan linknya php echo, kemudian agenda untuk di agenda nanti. Kemudian kita php echo row nama agenda. Kemudian kita buat tag p, kemudian kita panggil php echo limit word $row agenda deskripsi 10 untuk limit. Kemudian di sini ada tag hr dengan kelasnya event line. Selanjutnya kita tutup tag div-nya. Kemudian kita php endpoint x dan tutup lagi div-nya dan sectionnya. Kemudian kita buka selanjutnya di sini kita panggil gambar menggunakan php echo base URL dalam folder tema, folder image. Kemudian di sini ada card icon skor 1 untuk gambarnya. Kita tutup. Kemudian selanjutnya kita buat tag div baru menggunakan kelas chart text. Kemudian di sini kita buka tag p span dengan kelas counter. Kemudian kita panggil menggunakan php echo $total guru, tutup span. Kemudian kita beri nama guru. Kemudian selanjutnya kita buka tag div baru dengan kelas call xs 12, call sm6, call md3. Kemudian sini kelas ada kelas lagi card bottom, card top. Kemudian kita buka tag baru lagi dengan div, kita beri kelasnya yaitu chart image buat naruh gambar. Kemudian di sini kita kasih gambar dengan memanggil php echo base URL, ada folder tema, folder image. Kemudian di sini ada card icon 2 untuk gambarnya. Kemudian selanjutnya kita tutup div-nya. Selanjutnya kita
buat tag div baru, kemudian menggunakan kelasnya cap next, kemudian di sini ada p, kemudian kita beri span, kelasnya counter, kemudian kita panggil menggunakan php echo $siswa, kita tutup span, kita beri nama siswa, dan selanjutnya kita tutup p nya dan div nya. Kemudian selanjutnya kita buka tag div baru dengan kelas callxs12, callsm6, callmd3, kita beri nama kelas barunya kato. Kemudian kita buat tag div baru dengan kelas chart image untuk gambarnya. Kemudian kita kasih gambar menggunakan image source dan kita panggil menggunakan php echo base URL. Kemudian di sini ada nama foldernya tema, nama folder image, kemudian di sini ada gambarnya kata icon 3. Kemudian kita tutup divnya. Selanjutnya kita buat tag baru lagi div dengan kelas hard text, kemudian kita buka tag p, kemudian kita buka tag span dan masukkan kelasnya counter, kita panggil menggunakan php echo $tot file, kemudian kita tutup lagi spannya dan kita beri nama download, kemudian kita tutup p nya dan div nya. Selanjutnya kita membuat tag div kelas baru dengan call xs12, call sm, call md3. Selanjutnya di sini ada tag div menggunakan kelasnya cut image, kemudian di sini kita beri gambar menggunakan perintah php echo base URL, dan di sini ada tema foldernya dan image foldernya, kemudian icon 4 untuk gambarnya, kemudian kita tutup div-nya. Selanjutnya kita buka tag div dengan menggunakan kelas cardtext, kemudian kita buat tag p, kemudian buat tag span dengan kelas counter, kemudian kita panggil menggunakan php echo, terus $tot agenda, kita tutup spannya, kita beri nama agenda, tutup lagi p-nya, kemudian kita tutup div-nya. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.